Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisnanda Saputra dari jurusan Sistem Informatika dengan NIM 0492805557. Di sini saya akan mengerjakan tugas pemrograman berbasis perangkat bergerak, yang dimana saya diminta untuk membuat sebuah proyek baru untuk menampilkan data API nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia, yang mana itu diambil dari API online sebagai berikut. Jadi API coinlore.net slash API slash stickers dengan tampilan sebagai berikut, dengan background warna kuning, dengan tampilan data-data cryptocurrency, dan ada tombol refresh berwarna biru di sini. Oke, jadi di sini saya sudah membuat. Jadi saya membuat indeks HTML untuk tampilannya, dan App.js ini sebagai backendnya, dan style CSS yang untuk mengatur semua warna, tampilan, dan sebagainya, ukuran font. Oke, di sini saya buat dulu indeks HTML. Indeks HTML, jadi untuk bagian font frame ini, yang mana di sini saya tulis tugas 3 data cryptocurrency. Kita buat div class sama dengan font frame, jadi untuk tampilan smartphone. Jadi dia untuk tampilan mensimulasikan tampilan seperti layar smartphone. Nah, setelah itu headernya, bagian header class sama dengan app header ini untuk menampilkan judul aplikasi. Nah, jadi kita buat di sini crypto market, pemrograman berbasis perangkat bergerak tugas 3. Setelah itu pada bagian button type sama dengan button ID, button refresh class sama dengan button refresh. Jadi kita ini bikin tombol refresh yang berwarna biru tadi. Jadi kita buat tombol refresh. Setelah itu pada bagian status, ID status itu untuk menampilkan pesan seperti memuat data, berhasil memuat data, error koneksi. Jadi ketika kita refresh apakah dia error segala macam, dia akan tampilkan status datanya. Kemudian terdapat cryptolist, yang mana cryptolist ini digunakan untuk menjalankan seluruh kode JavaScript-nya. JavaScript dari App.js ini. Jadi kita tarik source-nya dari App.js. Yang mana ya, oke, kita buka sekarang App.js. Oke, sekarang kita sudah di App.js. Tugas 3 dari API sebagai berikut. Nah, di sini kita cons API URL, kita tarik dulu. API ini mengembalikan data cryptocurrency seperti rank tadi, ada nama, simbol, dan price USD. Setelah itu kita menyimpan alamat API dulu dengan cons API underscore URL sama dengan kita masukkan API yang diberikan pada tugas. Kemudian di bawahnya kita bikin sini cons button refresh, cryptolist, dan status. Digunakan untuk mengambil elemen HTML berdasarkan ID-nya. Jadi jadi di dalam API ini kan sudah ada data-data kripto yang sudah diberikan, jadi kita ambil dalam bentuk listnya berdasarkan ID. Setelah itu bagian fungsi escape HTML dalam kurung txt ini saya gunakan untuk mencegah serangan XSS. Fungsi ini mengubah karakter khusus menjadi bentuk aman sebelum ditampilkan ke halaman. Setelah itu pada bagian function price atau price USD, di sini untuk memformat harganya. Jika harga lebih dari 1 USD, di sini kita bikin to fix it. Jadi akan menghasilkan 123.45. Jadi ada jika harganya sangat kecil kita bikin 0,000 sekian. Nah, setelah itu pada bagian function create coin element ini membuat elemen HTML untuk satu cryptocurrency. Data yang ditampilkan rank, nama koin, simbol, dan harga USD-nya. Value, jadi di sini ada kelas untuk
label, value, terus selanjutnya kita ke bagian function render list, yang mana di bagian fungsi render list ini untuk menampilkan seluruh data cryptocurrency ke layar. Langkahnya menghapus data lama, meriksa apakah ada data kosong, membuat dokumen fragment, menambahkan seluruh koin dan menampilkan hasil ke halaman. Jadi kita ini fungsinya untuk menarik data, ngecek datanya apakah data kosong atau tidak. Kalau kosong kita kembalikan. Nah, setelah itu pada bagian function load crypto data, ini untuk kita di bawah kita cek di sini button refresh disable, ini untuk agar pengguna tidak menekan tombol berkali-kali, kita nonaktifkan tombolnya. Nah, setelah itu pada bagian memuat data ini, jadi nanti ada delaynya ketika berhasil pesan refresh buttonnya dipencet, jadi akan memuat data dan mengambil API yang ada di atas tadi yang diberikan pada tugas. Oke, setelah itu mana lagi yang harus dan function respond if respon. Oke, gagal koneksi. Oke, ini jadi jika responnya error akan dikembalikan gagal koneksi dan menampilkan respon JSON-nya. Function JSON throw new error, format API tidak valid jika seandainya API-nya salah. Setelah itu kita buat di bagian catch function error ini untuk menampilkan pesan error. Jadi kita buat warna merah jika akan menghapus daftar koin, menampilkan pesan error, menuliskan detail error ke konsol browser. Jadi untuk bagian style CSS ini seperti biasa untuk tampilan tampilan aplikasi mobilenya, seperti tombol button kita buat sesuai sama persis yang ada di tugas. Nah, jadi saya buat terpisah. Setelah itu kita coba cek di sini. Berhasil memuat. Jadi ada 100 koin. Jadi paling atas ada Bitcoin, Ethereum, Tether atau USDT, Binance Coin, BNB, USD Coin, XRP, ada Solana. Jadi kita refresh berhasil memuat 100 koin. Jadi ada yang di dalam API tadi ada jumlah ada 100 koin cryptocurrency. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.